Zalina, Nola Amelia Ganis, dan Maisara. Langsung saja ke dalam materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi politik dan ruang lingkupnya. Konsep dasar ekonomi politik merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan alokasi sumber daya, distribusi kekuasaan, dan pengambilan kebijakan. Ekonomi politik dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana institusi politik, proses pengambilan keputusan, dan distribusi kekuasaan mengaruhi kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi politik juga mempelajari bagaimana kondisi ekonomi seperti pertumbuhan, distribusi pendapatan, dan kemiskinan berdampak pada suatu negara. Aspek-aspek ekonomi politik: produksi dan distribusi sumber daya, kebijakan publik, institusi ekonomi dan politik, distribusi kekuasaan. Selanjutnya, pendekatan dalam ekonomi politik. Yang pertama ada ekonomi politik klasik, fokus pada gagasan seperti pasar bebas, pembagian kerja, dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Yang kedua ada ekonomi politik Marxis, melihat ekonomi politik dari perspektif konflik kelas dan eksploitasi. Karl Marx menekankan bagaimana sistem kapitalis menciptakan ketimpangan dan menyoroti perlunya transformasi sosial melalui perubahan sistem ekonomi dan politik. Yang terakhir ada ekonomi politik modern, menekankan interaksi antara ekonomi global, teknologi, dan institusi internasional dalam membentuk hubungan ekonomi politik yang lebih kompleks di era modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nola Amelia Ganis. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi politik, yang dimana terdapat 3. Yang pertama itu ekonomi politik internasional yang fokus pada hubungan ekonomi antar negara. Yang kedua itu ekonomi politik komparatif yang memahami bagaimana perbedaan institusi politik dan sejarah. Yang ketiga itu ada ekonomi politik pembangunan, fokus pada isu-isu ekonomi di negara-negara berkembang. Selanjutnya, hubungan antara ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu pengaruh stabilitas politik terhadap ekonomi, yang dimana stabilitas politik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada kebijakan ekonomi sebagai alat politik, yang dimana kebijakan ekonomi seringkali mempengaruhi oleh kepentingan politik. Para pemimpin politik dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti meningkatkan popularitas atau mendapatkan dukungan pemilih. Yang ketiga, distribusi sumber daya dan kesejahteraan, yang dimana kekuasaan politik berperan dalam menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam masyarakat. Yang keempat itu ada polarisasi politik dan dampaknya. Ketika perbedaan pendapat antara kelompok politik menjadi tajam, hal ini dapat menyebabkan konflik sosial yang mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kelima itu ada peran institusi dalam mengatur hubungan, yang dimana institusi politik ini berfungsi sebagai pengatur yang membangun menyelaraskan kepentingan ekonomi dan politik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara proses ekonomi dan institusi politik. Yang pertama itu ada stabilitas politik, yang kedua itu ada kebijakan ekonomi, yang ketiga ada peran institusi, yang keempat pengaruh globalisasi, yang kelima kekuatan sosial dan ekonomi, yang terakhir itu ada kondisi ekonomi makro. Selanjutnya saya kemudian moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisara. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak hubungan antara ekonomi dan politik terhadap kebijakan publik dan kehidupan sosial. Yang pertama ada hubungan antara ekonomi dan politik, yaitu mencakup pengaruh politik terhadap ekonomi, di mana dibagi menjadi 3, yaitu ada pembuatan kebijakan ekonomi, pengatur pasar dan regulasi, dan yang terakhir stabilitas ekonomi. Kemudian ada pengaruh ekonomi terhadap politik, yaitu mencakup kekuasaan ekonomi dalam pembentukan kebijakan dan pemilihan umum dan populisme. Berikutnya ada dampak pada kebijakan publik, yang dimana terdapat dalam kebijakan ekonomi itu mengelola sumber daya, kesejahteraan sosial. Kemudian ada kebijakannya, distribusi kekuatan dan sumber daya, reformasi dan perubahan sistem. Dampak terhadap kehidupan sosial yaitu ketimpangan sosial, kualitas hidup, pendidikan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan, mobilitas sosial dan konflik sosial. Berikutnya ada konsep ekonomi politik penting dalam menganalisis dinamika masyarakat modern.
Definisi dan ruang lingkup ekonomi politik. Ekonomi politik mengkaji bagaimana kebijakan publik, sistem pemerintah, dan proses pembuatan keputusan ekonomi mempengaruhi distribusi kekayaan, kekuasaan, dan peluang dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara aktor-aktor politik, misalnya pemerintah, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. Dan sistem ekonomi, misalnya pasar tenaga kerja dan modal. Dalam konteks masyarakat modern, ekonomi politik juga mencakup analisis terhadap globalisasi, neoliberalis, serta peran negara dan pasar dalam membentuk struktur sosial dan kehidupan ekonomi. Adapun peran politik dalam menganalisis dinamika masyarakat modern, yang pertama menganalisis relasi kekuasaan dalam ekonomi, mengkaji pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial, globalisasi dan neoliberalisme, dan yang terakhir kebijakan sosial dan pengaruh ekonomi. Adapun ekonomi politik dan transformasi sosial mencakup menganalisis pengaruh kapitalisme dalam masyarakat modern, menganalisis peran negara dalam ekonomi, mengkaji dampak kebijakan ekonomi dan politik terhadap identitas sosial dan keberagaman masyarakat. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Segala kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.